Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya dan tips Bapak dan Ibu yang saat ini sedang berupaya ya untuk melaksanakan aksi nyata di PMM untuk sebagai bagian ya dari pengelolaan kinerja Bapak dan Ibu ya. Kita tahu bahwa untuk aksi nyata PMM itu bisa menjadi poin ya di rencana hasil kerja untuk kinerja guru di PMM. Nah, kira-kira seperti apa ya agar aksi nyata kita itu bisa segera divalidasi ya dan lulus validasi. Bapak Ibu di sini sudah ada beberapa topik ya di saya yang sudah lulus validasi dan terbit sertifikat. Contohnya adalah di kurikulum Merdeka ini ya. Jadi saya sudah lolos validasi untuk kurikulum Merdeka. Kemudian di sini sudah ada informasi ya terkait dengan sertifikat Bapak Ibu ya. Nah, sertifikat kurikulum Merdeka ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti silahkan bisa pilih ya salah satu topik untuk dikerjakan. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa melihat kira-kira seperti apa sertifikatnya ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah ada informasi ya di setiap topik yang sudah saya download, yang sudah saya kerjakan. Di sini ada topik kurikulum Merdeka, sertifikat tersedia, Merdeka Belajar, sertifikat tersedia. Nah, kira-kira seperti apa aksi nyata kita biar segera bisa divalidasi. Bapak Ibu di sini langsung saya sampaikan ya dari Pusat Informasi Guru ya dari kemdikbud.go.id ada tips agar lulus validasi aksi nyata. Yang pertama adalah pastikan aksi nyata Anda tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi, dan refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain. Kerjasama dengan rekan sejawat boleh dilakukan ya, namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tuliskan refleksi pembelajaran secara personal karena merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Bapak Ibu, di sini saya contohkan ya, ini adalah aksi nyata saya yang saya buat menggunakan Canva ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada yang namanya refleksi ya. Bapak Ibu nanti bisa cantumkan di dokumentasi seperti yang saya sampaikan ini. Nah, di sini saya ada refleksi ya, pengalaman rekan sejawat. Nah, di sini saya menggunakan metode 6 topik berpikir ya dari program Guru Penggerak. Di sini saya foto ya, saya potret teman saya yang ketika melakukan refleksi. Kemudian saya juga cantumkan ya hasil refleksinya. Ada pertanyaan dan juga jawaban ya. Kemudian tidak hanya satu guru ya, tetapi juga beberapa guru. Ini adalah teman saya yang kedua ya. Kemudian di sini juga ada contoh refleksinya ya. Kemudian di sini juga ada lagi ya teman saya yang ketiga, yang kemudian yang keempat, ini ada yang kelima. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa mengambil beberapa ya refleksi dari rekan sejawat dan di sini saya juga membuat refleksi saya sendiri ya, refleksi diri. Saya tuliskan di sini. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu, ya pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan panduan yang tertera pada topik aksi nyata Anda. Ya, panduan tersebut bisa Anda lihat saat memilih topik aksi nyata. Bapak Ibu, ini adalah contoh ya, topik pelatihan. Nah, di sini saya ada satu aksi nyata yang belum saya selesaikan. Di sini saya akan buka Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMK. Ada 5 modul dan di sini sudah siap saya praktekkan aksi nyatanya. Saya klik saja. Kemudian kalau sudah di sini ada aksi nyata ya, lengkapi lembar aksi nyata. Kemudian Bapak dan Ibu ini maksudnya ya. Jadi kita bisa memilih topik ya. Tadi disampaikan bahwa silahkan aksi nyata Anda sesuai dengan panduan yang tertera tiap topik aksi nyata. Nah, panduannya adalah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah panduan dari aksi nyata mulai dari nomor 1 sampai nomor 6. Kita juga bisa mengganti Bapak Ibu ya topiknya. Kita ganti saja. Kita pilih dari 4 pilihan ini ya yang saya dapatkan. Kita ingin memilih yang mana sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan yang ada di sekolah. Nah, contohnya saya adalah merancang memodifikasi modul project untuk guru ya, dibaca rinciannya. Nah, Bapak dan Ibu, berarti mulai dari nomor 1 sampai nomor 6, Bapak Ibu harus jadikan panduan ya di dalam melaksanakan aksi nyata. Contohnya adalah menentukan tema, topik, dan dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih untuk kegiatan project. Nah, nanti Bapak dan Ibu silahkan nomor 1 ini dilaksanakan
dan didokumentasikan ya. Seperti ini Bapak Ibu ya, di Canva seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, berikutnya adalah pastikan aktivitas yang Anda lakukan ya sesuai dengan topik yang dipilih ya. Pastikan Anda memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Saya sarankan kepada Ibu untuk dokumentasinya bisa menggunakan Canva ya. Karena Canva ini sangat mudah sekali ya. Kita tinggal memilih template, kita masukkan foto dan masukkan tulisan. Kemudian yang kelima, menerima minimal satu umpan balik dari objek aksi nyata sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan dan mencantumkannya dalam dokumen Bapak ya. Artinya Bapak Ibu nanti tadi yang saya sampaikan ya, seperti ini ya, umpan balik Bapak Ibu ya, umpan balik dari rekan sejawat. Nah, untuk umpan balik dari rekan sejawat di sini ada contohnya Bapak dan Ibu ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi umpan balik ini ada yang salah ya. Jadi bukan umpan balik yang ada di PMM, tetapi adalah umpan balik dari objek ya. Contoh misalnya adalah umpan balik dari siswa. Bapak Ibu silahkan bisa membuat soal ya, kemudian siswa menjawab dengan menulis dengan tangan. Ya, kemudian bisa juga menggunakan aplikasi ya, seperti ini juga bisa. Intinya adalah pertanyaan dan jawaban itu tertera ya. Nah, seperti ini lewat WA pun bisa, tangkapan layar. Dan diperhatikan Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti umpan baliknya itu hanya pertanyaan saja seperti ini salah. Jadi pertanyaan dan jawaban itu muncul. Ya, Bapak Ibu, itu informasi dari saya ya. Semoga bermanfaat dan dimudahkan di dalam mengerjakan aksi nyata. Kemudian aksi nyatanya bisa segera divalidasi dengan cepat ya, sehingga Bapak Ibu bisa jadikan sebagai bukti dukung di rencana hasil kerja pengelolaan kinerja guru. Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.